Finas, bagaimana Anda melihat pergerakan indeks harga saham gabungan yang nampaknya jelang penutupan sebentar lagi ini juga masih berada di teritori negatifnya? Silakan. Iya, ini juga sebenarnya sesuai dengan apa yang baru saja saya diskusikan tadi ya, bahwa kalau kita melihat pekan lalu IHSG ini sudah 3 hari berturut-turut di 3 hari terakhir pekan lalu terkoreksi dan berada di level 7.200-an di hari Jumat kemarin ya. Dan pekan lalu memang mencatatkan net buy sebesar 2,94 triliun rupiah. Jadi bisa dilihat sebenarnya net buy-nya ini cukup tinggi, tetapi memang tidak mendorong pergerakan lokal investor untuk bisa mengambil pergerakan yang serupa juga seperti dengan asing. Sehingga tadi ekonom juga melihat bahwa sepertinya walaupun net buy sedang tinggi-tingginya, tetapi sebenarnya mereka masuk hanya untuk short term investing. Jadi itu yang perlu diperhatikan juga, sehingga itulah momen-momen yang dimanfaatkan oleh para manajer investasi. Dan memang sampai dengan hari ini di sesi 1 sudah terkoreksi 0,18% dan masih terus dalam level koreksi sampai dengan pukul 3.49. Kita masih punya kurang lebih 11 menit lagi ya, tetapi tampaknya sih memang dengan seluruh sentimen yang akan mempengaruhi pergerakan hari ini, memang beberapa analis melihat bahwa pergerakan dari IHSG ini masih dalam rentan 7.200 sampai dengan 7.300 sampai dengan Jumat pekan ini, sampai dengan seluruh rilis dalam negeri baik RI, Amerika Serikat dan China keluar, semuanya masih akan terus membuat IHSG terkoreksi di rentan yang wajar. Begitu juga dengan rupiah. Rupiah memang kemarin sempat terapresiasi Jumat pekan lalu, tetapi hari ini meskipun minim sentimen per harian, tetapi pekan ini kita akan diwarnai dengan sejumlah rilis data. Dan hari ini terkoreksi sebesar 0,03% hingga akhirnya kini berada di 15.615. Padahal pekan lalu masih berada di rentan 15.590. Dan itu dia tadi ya, kalau kita lihat data transaksi 19 sampai dengan 22 Februari 2024, ini investor asing masih mencatatkan net buy di 1,01 triliun rupiah. Jadi cukup tinggi, tetapi memang tidak bisa menggerakkan IHSG dan juga rupiah. Begitu. Oke, baik Syafina. Tentunya banyak yang mengiringi perjalanan dari rupiah dan juga indeks harga saham gabungan kita. Apalagi tadi juga Anda sebutkan sebetulnya para pelaku pasar ini masih cukup wait and see, menantikan kabar ataupun data dari beberapa data ekonomi yang juga tentunya akan dirilis pada pekan ini. Sebetulnya apa saja kiranya data-data ekonomi baik dari global ataupun domestik yang juga menjadi perhatian pasar? Ya, jadi kalau kita bahas satu-satu nih, dari dalam negeri ini akan ada rilis PMI manufaktur, inflasi dan CPI di bulan Februari 2024 yang akan dirilis pada tanggal 1 Maret 2024. 1 Maret 2024 itu artinya hari Jumat ya, jadi semua data ini akan dirilis di hari Jumat, di mana sekedar informasi PMI manufaktur di bulan Januari 2024 ini berada di 52,9%, masih lebih besar daripada bulan Desember 2023 di angka 52,2%. Dan ini adalah produksi yang tumbuh karena memang pertumbuhan pesanan baru yang datang lebih cepat, ditambah juga dengan kondisi pasokan yang lebih baik. Lalu kalau kita tarik lagi ke belakang, inflasi Januari 2024 di angka 2,57%. Ini lebih rendah dari Desember 2023 yang 2,61%. Lalu indeks CPI kita juga di Januari berada di angka 1,68%. Dan data-data ini yang akan dirilis pada hari Jumat tentunya akan menjadi gambaran bagi investor bagaimana kondisi perekonomian di Republik Indonesia. Serta real count ini sedikit banyak juga akan mempengaruhi bagaimana investor bertindak, karena memang real count sampai dengan saat ini sudah berada di atas 70%. Dan paslon yang mendominasi adalah paslon nomor 2 dengan hasil di atas 58%. Tapi kan kita nggak boleh terlalu cepat mengambil keputusan ya, terlalu cepat untuk menimbang-nimbang, sehingga kita masih akan terus nantikan bagaimana real count dari KPU, dan itulah yang membuat investor juga masih memasang mode wait and see itu. Dan kita juga akan mengadakan CNBC Economic Outlook, di mana akan ada beberapa menteri yang hadir. Salah satunya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perekonomian, Menteri BUMN, lalu akan ada juga Menteri Perdagangan, Perhubungan, Ketua Dewan Komisioner OJK, Ketua Dewan Komisioner LPS. Ini menarik untuk kita simak karena mereka akan menjabarkan kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan industri keuangan yang akan dijalankan di sepanjang tahun 2024 ini. Dan juga kita menarik untuk mendengarkan bagaimana sang pemenang real count, sang pemenang real count sementara 70% ini akan memaparkan kira-kira
programnya ketika nantinya akan terpilih di bidang ekonomi dan juga bisnis. Itu kalau dari dalam negeri. Lalu ada juga dari Amerika Serikat, di mana akan ada rilis indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE periode Januari 2024. Lalu akan ada rilis klaim pengangguran. Lalu ada PMI manufaktur final di bulan Februari 2024 dan PMI manufaktur ISM atau ISM pada Februari 2024. Kalau kita lihat indeks PCE Desember 2023 berada di angka 2,6% dan ini merupakan kenaikan harga PCE yang pertama dalam 3 bulan dengan harga jasa yang naik 0,3%, sementara harga barang turun 0,2%. Lalu klaim pengangguran sampai dengan tanggal 10 Februari ini juga turun menjadi 1.862.000 dari yang sebelumnya di 1.889.000. Nah ini tuh kan kalau klaim pengangguran kan isinya adalah orang-orang yang mengklaim tunjangan pengangguran ya. Artinya pengangguran di sana jumlahnya mengecil, sedangkan itu artinya juga perekonomian baik-baik saja di sana karena nggak ada pengangguran ya, pengangguran jumlahnya berkurang. Lalu yaitu di tadi dua data lainnya yaitu PMI manufaktur final dan juga ISM di periode Februari. Ada lagi rilis yang nggak kalah panasnya yaitu yang datang dari negara China. Ini adalah PMI manufaktur Caixin dan juga NBS. Kalau kita lihat manufaktur NBS di Januari 2024 ini berada di angka 49,2. Masih tumbuh di atas bulan Desember di 49,0. Lalu yang Caixin di Januari ini berada di 50,8 dan Desember di 50,6. Nah, angka ini adalah pertumbuhan aktivitas pabrik selama 3 bulan berturut-turut karena memang kita pahami sama-sama Beijing saat ini masih terus berjuang untuk memacu pemulihan ekonomi di tengah tekanan deflasi, permintaan yang lemah dan juga terus menurunnya sektor properti. Oke, baik. Tentunya dengan berbagai sentimen yang Anda sebutkan tadi, berbagai data baik dari domestik dan juga global, ini akan turut mempengaruhi bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan kita. Karena memang mau tidak mau pergerakannya juga akan terefleksikan terhadap pergerakan atau aktivitas jual beli asing begitu ya, ataupun transaksi asing di bursa kita. Hal ini juga tentunya juga akan membuat indeks harga saham gabungan kita bergerak juga mengikuti volatilitas yang terjadi di sentimen baik dari dalam ataupun dari luar negeri. Kalau dari sektoralnya, Syafinas, tentunya Anda juga sudah siapkan apa saja kiranya sektor yang cukup menarik di tengah momentum-momentum yang sebetulnya juga akan ada di beberapa waktu ke depan. Iya, yang pasti adalah perbankan BUMN. Ini yang menjadi penopang dari pergerakan IHSG. Kenapa saya spesifikkan di perbankan BUMN? Karena memang Bank BBTN juga baru saja belum lama merilis laporan keuangannya. Dan intinya 4 perbankan BUMN ini dengan market cap yang cukup besar mencatatkan laba yang luar biasa baik di tahun 2023. BBRI mencatatkan laba 60 triliun, lalu BMRI ini mencatatkan 55 triliun rupiah, BBNI mencatatkan 18 triliun rupiah, dan BBTN ini mencatatkan laba hingga 3,5 triliun rupiah. Dan semuanya harga sahamnya ini bertumbuh di tahun 2023. Walaupun dari 4 perbankan BUMN ini, hanya Bank BBTN yang tumbuhnya terbatas, tetapi memang masih terjadi penguatan. Walaupun penguatan ini memang tidak sesignifikan bank-bank BUMN lainnya. Lalu dari sektor consumer juga menarik untuk disimak karena consumer adalah sektor yang terpengaruh oleh pemilu dan tepatnya lagi adalah Maret ketika nanti presiden kita diumumkan oleh KPU itu juga menjadi bulan di mana kita akan menjalankan bulan puasa. Nah, bulan puasa ini juga akan membawa angin segar nih bagi sektor consumer. Belum lagi dikabarkan juga bahwa programnya Prabowo Gibran yaitu makan siang gratis, minum susu gratis, ini akan dimasukkan ke APBN 2025. Artinya ini akan membawa daya tarik sendiri bagi sektor-sektor consumer. Kita lihat, tapi memang per hari ini sektor consumer masih belum terapresiasi yang signifikan ya, memang masih dalam tren penurunan di 1,66% untuk Emyor, Garuda atau GOOD di 0,47%, lalu ICBP di 0,65% dan juga INDF di 2,23% penurunannya. Mungkin kita akan lihat nanti ya setelah program itu berjalan atau memasuki bulan puasa dan Lebaran, biasanya sektor-sektor ini akan mengalami apresiasi. Padahal programnya sudah dibahas begitu ya, Anda sebutkan tadi di istana, namun juga belum
ataupun belum nampak begitu pada sebagian emiten consumer yang mana juga bergerak cukup tertekan juga pada hari ini. Kita nantikan juga bagaimana refleksinya nanti dari program makan siang dan juga susu gratis terhadap emiten consumer dalam negeri. Silakan kalau misalnya kita lihat juga Syafina terkait energi atau di sektor batu bara kita. Apakah memang sebetulnya banyak yang mengatakan ini lebih mengarah pada exit strategi bagi para pelaku pasar karena terlihat harga acuannya pun trennya melemah dan juga dari harga atau refleksinya terhadap harga saham juga tidak sepowerful pada tahun 2022 lalu. Kalau berbicara harga memang tidak akan dan akan sulit sepertinya untuk bisa sepowerful tahun lalu. Di atas 200 aja susah ya, 200 US dollar per metric ton seperti tadi yang disampaikan oleh equity analis kita, yaitu di atas 200 saja itu sulit apalagi bisa tembus 400, sehingga meskipun terjadi kenaikan harga 2% dan itu menggerakkan harga batu bara menjadi kisaran di 120 US dollar per metric ton, tetapi sebenarnya harga batu bara ini masih dalam tren pelemahan sejak awal tahun 2024. Tadi Ibu Lisa menyampaikan bahwa harga kita masih dalam penurunan hingga 18% lebih untuk batu bara. Sehingga apresiasi yang terjadi saat ini pun ya memang sebenarnya apresiasi kecil atau apresiasi singkat. Begitu juga dengan perubahan harganya ini juga terhitung perubahan harga wajar saja karena memang permintaan masih terus mandek karena kondisi China yang belum baik-baik saja, sementara permintaan dari India memang lagi melonjak sehingga sepertinya itulah yang menyebabkan adanya peningkatan harga batu bara hingga 2% di pekan lalu. Oke, jadinya memang untuk sektor batu bara hanya panadol saja begitu ya penguatannya